Teman-teman, kabar baik di sini, semoga di sana juga ya. Jadi teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ya tentang REST API di Golang dengan cara yang paling simple dan easy setup gitu. Jadi maksudnya kita bisa melakukan setup dengan cepat dan mudah untuk pemula. Jadi Go ya, namanya Go itu adalah bahasa ya yang dikembangkan oleh Google karena dirasa dulu pengembang software developernya, software engineer-nya di Google itu merasa si Sharp atau C++ itu terlalu rumit. Jadi maka dari itu mulailah dikembangkan bahasa Go ini oleh tim software engineer-nya Google. Jadi langsung saja seperti biasa ya teman-teman, kita setup project dulu ya. Jadi di sini saya contohnya akan setup project di program Golang API. Saya akan buat folder baru dengan nama REST API sini, lalu saya buka di Visual Studio Code. Nah, ini sudah terbuka ya teman-teman. Duh, sebentar, salah sepertinya. Oh ya, maaf, komponen terminal. Nah, harusnya seperti ini ya teman-teman. Kode. Jadi kalau tadi saya dari Windows RCMD ini, dia ngarahinnya ke folder awal ya, ke folder D ini ya. Nah, harusnya kita buka CMD-nya di dalam foldernya nih, open in terminal. Maka akan secara otomatis mengarahkan ke folder kita saat ini. Di sini saya akan langsung buka Visual Studio Code. Nah, ini kosong ya teman-teman. Di sini saya akan buka terminal di Visual Studio Code saja supaya mudah dengan menekan Ctrl backtick ini ya, kontrol dan logo backtick yang di sebelah angka 1 keyboard kalian. Lalu di sini saya akan go mode init. Oh iya, go mode. Jadi kita masukkan ya nama package-nya. Di sini saya sesuai nama folder aja, REST API. Nah, kan tercipta Go modul ini ya teman-teman. Di sini kita perlu menambahkan, di sini kita akan menggunakan Gingonic ya. Jadi di sini saya perlu menambahkan ini ya, go get github.com / Gingonic / gin. Nah, ini langsung go.mode-nya langsung bertambah nih teman-teman. Jadi Gingonic ini kurang lebih untuk REST API sih ya teman-teman. Saya kurang paham juga penjelasannya secara detailnya, tapi secara simpelnya ini kita perlukan untuk project REST API simple kita ini. Lalu di sini kita seperti biasa buat file baru. Bernama main.go. Di sini kita tentukan package main dulu ya, package main. Lalu di sini kita import yang diperlukan. Kita tadi perlu itu ya, import Gingonic-nya ya. Di sini kita tulis github.com / Gingonic / gin.
seperti ini ya teman-teman. Lalu setelah itu kita buat fungsi main seperti ini. Lalu kita definisikan router dulu ya di sini. Router seperti ini. Kita titik 2 sama dengan. Lalu kita gunakan GIN di sini ya. GIN dot default seperti ini. Lalu kita save. Di sini masih error ya karena router belum kita gunakan. Jadi di sini kita akan buat fungsi ya, fungsi untuk menerima parameter get. Jadi kita akan membuat yang pertama itu untuk view data dari database, view all ya maksudnya. Jadi kita perlu router get. Jadi kita seperti ini ya, router dot get seperti ini. Lalu kita buat seperti ini, slash ini sebagai halaman awal. Lalu di sini callback functionnya ya. Di sini kita perlu callback function. Jadi kita ini komentari dulu aja teman-teman. Jadi di sini kita buat folder baru ya. Folder baru bernama entity. Lalu kita juga perlu config ya, file config. Jadi kita buat folder config. Nah, di sini di dalam file config kita akan membuat config database ya teman-teman. Di sini database yang akan saya contohkan, yang akan saya gunakan itu namanya PostgreSQL ya teman-teman. Di sini saya pakai PostgreSQL. Tapi kalau kalian ingin pakai MySQL atau yang lainnya bisa, tinggal kalian cari-cari, sesuaikan dokumentasi aja ya. Di sini saya contohkan menggunakan Postgres atau DB ini aja. Nah, ini db.go ini tergabung dalam package config. Lalu di sini saya akan import file-file yang diperlukan, yaitu database SQL, lalu maaf nggak pakai koma, lalu fmt untuk print ke terminal ya. Lalu satu lagi ya, github.com/lib/pq. Nah, ini apa? Ini itu untuk itu ya teman-teman, library untuk PostgreSQL. Tapi di sini kita tidak akan gunakan, jadi kita tambahkan underscore seperti ini. Nah, lalu saya akan buat variabel untuk menampung tabel, nama-nama tabel ya, supaya tidak perlu ngetik panjang lebar setiap kita melakukan query. Jadi saya simpan saja di variabel, tipenya string. Lalu saya juga akan menentukan ya apa spesifikasi dari database kita. Di sini saya cons, lalu kurung buka kurung tutup, enter. Saya tentukan hostnya. Di sini saya localhost. Lalu kita tentukan portnya juga 5433. Ini untuk host dan port ini sesuai konfigurasi masing-masing ya, karena di sini saya Postgresnya hostnya localhost dan saya taruh di port 5433. Kenapa saya taruh di port 5433? Karena defaultnya Postgres itu di 5432 ya, tapi saya port 5432 saya terpakai untuk Postgres 15. Kalau ini saya yang 5433 ini untuk Postgres 16.
Ini usernya Postgres, password root, db name sini Enigma Laundry. Jadi seperti ini ya teman-teman konfigurasi awalnya. Jadi teman-teman di sini saya terangkan terlebih dahulu ya. Jadi saya itu sudah ada database yang bernama Enigma Laundry ini, yang dengan di dalam connection ini localhost di port 5433, lalu ini username dan password saya untuk akses ke database Enigma Laundry ini. Jadi ini saya tunjukkan ya struktur dari database yang saya punya. Nah, jadi ini Enigma Laundry ya. Ini di sini saya punya 4 tabel, ada master customer, rim, saya bersihkan dulu ya. Jadi di sini ada tabel master customer dengan struktur seperti ini teman-teman. Sebentar, properties. Nah, strukturnya seperti ini ya teman-teman. Ada primary key ID, customer name, phone number, dan date created. Lalu saya juga punya tabel master employees. Di sini saya strukturnya seperti ini ya tabelnya. Ada ID, primary key, employee name, dan date created. Lalu ada juga tabel master service dengan struktur ID sebagai primary key, service name, unit, ini maksudnya tuh unit, metric unit ya, seperti pieces, buah, kilogram, meter atau sebagainya teman-teman. Lalu di sini ada harga, price. Lalu itu 3 tabel itu tabel master ya untuk menyimpan data-data. Lalu di sini saya juga punya tabel transaksi dengan nama TX Enigma Laundry dengan struktur seperti ini teman-teman. Ada ID employee ini sebagai foreign key ya ke master customer. Lalu ada maksudnya ID employee. Nah, terus ini ada foreign key ID customer yang mengarah ke master customer. Ada foreign key ID service yang mengarah ke master services. Lalu ada transaction in, transaction out, dan jumlah atau amount. Jadi itu sekilas database saya, teman-teman bisa buat sendiri ya, disesuaikan supaya teman-teman bisa latihan juga. Nah, setelah kita selesai konfigurasi database, sekarang kita buat fungsi ya teman-teman. Fungsi dengan nama connect db. Sini ada ampersand sql.db returnnya ya. Jadi saya jelaskan sekilas ya teman-teman. Di sini perhatikan ya, ini fungsinya diawali dengan huruf kapital. Jadi digolengnya itu memang seperti itu ya teman-teman, supaya variabel atau fungsi bisa diakses oleh file lain. Misalnya mau diakses dari main.go, maka aturannya harus seperti ini, huruf pertamanya harus besar. Ini tuh bisa disebut sebagai Pascal case kalau tidak salah, Pascal case. Lalu di sini fungsi connect db ini bisa sudah bisa otomatis bisa diakses dimanapun ya. Lalu dia akan mereturn ampersand sql.db. Lalu sekarang kita akan melakukan
koneksi database ya, koneksi Go ke Postgres. Ini saya buat variabel baru, info titik 2 sama dengan fmt dot sprint f dalam kurung string, lalu kita tulis host sama dengan %s, port sama dengan %d, user sama dengan %s, password sama dengan %s, db name sama dengan %s, lalu diakhiri dengan SSL. Mode sama dengan disable. Setelah itu kita masukkan variabel-variabelnya ya. Ini perhatikan ya teman-teman, harus urut ya, harus urut sesuai urutan ini ya. Ini kan yang pertama ada host, kedua ada port, ketiga ada user, keempat ada password, kelima ada db name. Jadi kita masukkan urut ya teman-teman. Ada host, port, user, password, dan yang terakhir db name. Setelah itu kita akan melakukan koneksi ya. Ini info-infonya sudah kita susun dengan sprintf. Kita gabungkan dengan sprintf, maksud saya sekarang penggabungan itu akan disimpan ke PSQL info ini. Lalu sekarang kita akan koneksikan dengan info-info yang ada dengan cara db, error titik 2 sama dengan sql.open. Di sini kita masukkan driver name-nya, yaitu di sini saya menggunakan Postgres. Kalau teman-teman menggunakan MySQL bisa disesuaikan ya dengan dengan dokumentasinya ya. Lalu setelah itu kita masukkan variabel infonya seperti ini. Setelah itu kita perlu handle errornya dulu ya. Jadi kita buat pengkondisian error di sini. If error tidak sama dengan nil sama dengan, kita panic ya, panic, lalu munculkan errornya. Setelah kita handle errornya, sekarang kita akan coba tes apakah sudah berhasil terkoneksi ke database. Error sama dengan db.ping. Jadi fungsi ping ini untuk itu ya, untuk mengecek, ini ada keterangannya untuk memverifikasi koneksi ke database apakah masih hidup atau apa masih ada. Jadi diperlukan menggunakan db.ping ini. Lalu kita handle lagi errornya. If error tidak sama dengan nil, maka dia akan panic lagi dengan menuliskan errornya. Lalu di sini kita akan return db ya teman-teman. db. Ini kok error ya, sebentar. Oh maaf teman-teman, sepertinya kita perlu go get lagi ya, seperti go get gin tadi ya. Sekarang kita melakukan download dulu library-nya, yaitu dengan go get github.com/lib/pq, enter.
Oke, sudah sukses ya added ini. Sekarang kita coba save. Nah, errornya akan hilang. Seperti ini aja ya teman-teman. Seperti ini itu sudah koneksi nih database kita. Sekarang kita akan coba ya di main.go. Sini saya akan import dulu file config-nya, REST API slash config seperti ini. Ini saya komentari dulu aja. Lalu di sini saya akan coba ya panggil config.connectdb. Saya save. Di sini saya kasih fmt ya supaya tahu kalau ini berhasil. Print run sukses connect to connect to ini ya DB name. Kita save, kita coba ya, kita run dulu. Saya clear dulu, go run titik. Nah ini ya teman-teman, sukses connect ke DB. Oke, untuk video part ke-1 ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Jadi kita sudah berhasil melakukan konfigurasi awal, templating awal, dan sudah berhasil mengkoneksikan database. Oke, terima kasih teman-teman. Nantikan part keduanya yang mungkin saya upload berdekatan dengan part 1 ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa klik like dan komen apabila ada yang perlu ditanyakan. Jangan lupa share juga apabila bermanfaat. Dan yang penting jangan lupa subscribe ya teman-teman. Terima kasih.